Halo Sobat Manja, kembali lagi di YouTube channel Manja Stories. Nah, di video kali ini aku nggak review dulu nih, tapi aku mau sharing tentang persiapan belanja perlengkapan bayi. Nah, belanja perlengkapan bayi ini mendingan online atau offline sih? Tonton terus videonya sampai habis ya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe YouTube channel aku. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah. Aku tunggu ya. Jadi, berdasarkan pengalaman aku kemarin waktu mempersiapkan kelahiran bayi, aku sempat belanja online dan juga offline. Nah, belanja online dan juga offline ini punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, tapi keduanya tuh saling melengkapi. Nah, berikut aku mau coba jelasin ke teman-teman semua kekurangan dan juga kelebihan belanja online maupun offline. Jadi kalau kita belanja online itu lebih hemat waktu. Nah, lebih hemat waktu karena kita tuh nggak perlu keluar rumah, kita tinggal tunggu di rumah aja, bisa sambil tiduran, bisa sambil ngomong anak. Nah, kita pilih-pilih, nanti barang dikirim ke rumah, jadi kita nggak perlu keluar rumah dan ninggalin anak. Nah, yang kedua, pilihannya lebih banyak karena kalau kita belanja online atau misalkan kita belanja di e-commerce kayak gitu kan banyak toko-toko yang daftar di e-commerce tersebut. Jadi kita misalkan kita mau cari barang A atau misalkan kita mau beli kaos kaki anak, dari situ kan nanti muncul semua yang jual kaos kaki, toko-toko yang jual kaos kaki. Nah, range harga dan kualitasnya pun beragam, bisa kita sesuaikan dengan budget maupun kebutuhan kita, atau misalnya kita pengen kaos kaki yang ada bulu-bulu atau yang berkarakter atau yang panjang. Nah, itu bisa lebih mudah kita temukan di toko online. Terus selain itu juga kita lebih fokus pada barang yang mau kita beli. Nah, tapi toko offline juga mempunyai kelebihan nih. Nah, kelebihan toko offline salah satunya kita bisa melihat barang secara langsung. Misalkan kita mau beli baju untuk bayi, karena kulit bayi yang masih sensitif itu, jadi kita nggak bisa sembarangan pilih baju atau kain untuk bayi. Nah, kalau misalkan kita belanja ke toko offline, kita bisa mastiin langsung karena kita bisa megang kain tersebut. Nah, bisa kita cobain juga mungkin untuk bayinya, kalau misalkan bayinya kita ajak ke store ya. Selain itu, tidak perlu menunggu barang terlalu lama karena tidak melalui proses pengiriman. Kita datang langsung ke tokonya, jadi setelah transaksi kita bisa langsung bawa pulang barang itu. Tapi di sini juga ada kekurangan toko online dan juga toko offline. Nah, kekurangan toko online itu takutnya barang yang kita beli tidak sesuai dengan yang tertera di gambar. Jadi misalkan penjual ngasih gambarnya ini bagus banget, tapi ternyata pas nyampe ke rumah kok nggak sesuai sama gambar ya, nggak sesuai sama ekspektasi kita. Nah, tapi itu udah resiko kita sebagai pembeli, karena biasanya kalau misalkan kita komplain ke penjual pun nggak akan dilayani gitu, komplain yang seperti itu. Terus bisa terjadi kesalahan pengiriman barang. Ini pengalaman aku sendiri kemarin waktu belanja online juga sempet ngalamin kayak gitu. Jadi aku beli deterjen untuk bayi aku, tapi dari pihak toko ini yang dikirim justru pembersih botol. Sebenarnya bisa kita mengajukan pengembalian, dari pihak toko juga menyarankan untuk mengajukan pengembalian. Cuman di sini kalau misalkan kita mengajukan pengembalian, kita harus menanggung ongkir lagi. Jadi kayak double dengan harga yang mungkin harga deterjennya cuma 25.000 tapi ongkirnya 27, kan sayang ya, apalagi kayak jiwa emak-emak gitu pasti sayang banget kalau udah kayak gitu. Jadi ya udah terima aja. Nah, itu udah resiko kita juga sebagai pembeli. Nah, selain itu ada biaya tambahan ongkos kirim. Kekurangan belanja online juga ini nih salah satunya. Kita harus menanggung ongkos kirim. Jadi kalau misalkan kita beli barang yang lumayan jauh, itu ongkos kirimnya juga bisa jadi lebih mahal. Setelah itu menunggu pengiriman barang yang lumayan lama. Misalkan kayak estimasi pengiriman mungkin 2-3 hari, tapi kadang kan kita nggak tahu ada kendala dari ekspedisinya, mungkin karena
cuaca seperti sekarang ini, bisa jadi pengiriman barang tuh mengalami keterlambatan. Nah, selain online, offline juga punya kekurangan. Kekurangan offline itu, kalau misalkan dari pengalaman aku sendiri, kalau aku belanja offline itu sering meleset dari tujuan utama. Misalkan tujuan utama aku mau beli baju, mau beli, jangan baju deh, kalau baju mungkin kita bisa kemana-mana kan. Nah, misalkan kita cuma mau beli sabun untuk anak nih ke baby shop, tapi di situ kita langsung lirik lihat ada baju, terus ada, apalagi anak perempuan kan, ada bando, ada apa segala macam, pernak-pernik bayi tuh yang lucu-lucu banget. Nah, kadang-kadang ibu-ibu suka kalap kalau misalkan lihat kayak gitu. Ya, selain itu kekurangan belanja offline juga biasanya harganya sedikit mahal dibandingkan di online. Mungkin karena kalau offline kan mereka harus sewa toko, terus ada karyawannya juga gitu. Nah, selain itu menyita waktu dan tenaga. Kalau misalkan kita mau belanja offline, kita harus menyempatkan buat keluar rumah. Nah, belum juga misalkan mau mampir makan, terus juga belum bensin. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya semuanya itu ada plus minusnya gitu. Cuman itu semua kembali ke teman-teman semua, kalian lebih suka belanja online maupun offline. Yang harus kita pertimbangkan itu adalah kebutuhan kita dan juga kesibukan kita. Kalau aku sendiri untuk sekarang ini aku lebih prefer untuk belanja online karena sudah ada anak, terus juga anak aku kalau mau ditinggal lama-lama juga kan nggak bisa, karena dia itu sukanya masih menyusui, kan aku masih menyusui, dia lebih suka menyusui langsung sama aku dibandingkan melalui dot. Nah, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Kalau kalian misalkan punya pengalaman belanja online maupun offline, bisa tulis di kolom komen, dan kalian tim belanja yang online atau yang offline. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari aku. Sampai jumpa.